Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di Wibawa Mukti TV dalam program acara Apa Kabar Bekasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari MUI Kabupaten Bekasi. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal SQ selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, dan yang kedua ada Bapak Kiai Haji Mukti Ali Baidowi selaku panitia dari Pildasi, pemilihan Dai Muda Bekasi. Nah, hari ini kita akan bahas soal Pildasi itu apa dan akan seperti apa prosesnya. Nah, kita langsung kenalan sama narasumber hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Oke. Pak Kiai Mukti sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini cerah-cerah ya semuanya ya. Pak Kiai, kita mau cari tahu dulu nih, Pildasi, pemilihan Dai Muda Kabupaten Bekasi. Untuk Pak Kiai sendiri, kegiatan perlombaan ini kan merupakan salah satu program dari MUI ya, mengenai standarisasi pendakwah. Itu memang tujuannya ke situ atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan Dai Bekasi adalah salah satu program dari Majelis Ulama. Oke. Dan kita ada 9 bidang. 9 bidang yang salah satunya adalah komisi dakwah, yang dimana komisi ini pasca kita raker kemarin itu mempunyai program yang salah satu program utamanya yaitu pendidikan kader ulama PKU. Insya Allah ta'ala pendidikan kader ulama ini akan di-launching atau digulirkan nanti pada anggaran 2001. Nah, untuk Pildasi ini adalah merupakan satu pencarian bakat dari Majelis Ulama yang nanti insya Allah ta'ala para peserta kalau yang memang belum dapat beruntung lah, kan? Dari 1, 2, 3 ini nanti yang lainnya kita akan masukkan ke PKU. Nah, itu bukan standar ya. Bukan standar. Ya, bukan standarisasi. Karena apa? Karena dai ini bukan musiman. Dai. Jadi kalau ada musiman, standarnya apa? Ini standarnya COVID, dakwahnya bagaimana? Standarnya bagaimana? Jadi tidak ada standarisasi. Gitu. Jadi sejauh ini kan banyak di luaran yang pendakwah memang pada dasarnya tuh cara penyampaiannya kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang cara menyampaikan dengan baik, terus ada yang cara menyampaikan, maksudnya penyampaiannya dengan halus, ada penyampaiannya dengan kasar. Nah, untuk saran dari Bapak sendiri untuk masyarakat yang merupakan jamaah nih, apabila ada salah satu pendakwah yang isi ceramahnya merupakan ujaran kebencian atau provokasi sara, seperti apa Pak? Ya. Oleh karenanya kita akan memberi contoh. Hasil daripada pemenang ini adalah untuk contoh qudwah, model dakwah yang memang sesuai dengan firman Allah, ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ayat itu memberitakan kepada Nabi Muhammad, kepada siapa? Umat Islam dan Islam itu hendaknya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah, para ulama tafsir ini baik Jalalain, Tabrani, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Hikmah ini diartikan Al-Quran. Jadi harus bersumber dengan Al-Quran. Harus bersumber dari Al-Quran. Dengan apa? Bil hasanah, menyampaikannya juga dengan baik. Sehingga di Al-Quran itu bukannya Al-Quran yang masih utuh, tetapi harus menggunakan tafsir-tafsir, harus menggunakan memakai atau merujuk kepada beberapa tafsir. Rata-rata tafsir itu dari 4 para mufassir ini hendaknya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai kata pun ada diskusi, ada debat,
wajadilhum billati ahsan. Harusnya dilakukan juga dengan baik, ya, dengan baik. Itu satu. Yang kedua, kita lihat gerakan Rasulullah SAW dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka dakwah itu by step. Jadi tidak arogan, tidak, selalu ada tahap-tahapannya. Sehingga kita akan luncurkan si pemenang ini sebagai model dakwah di negara Indonesia yang memang sejak tahun 45 dulu dinyatakan Indonesia ini Darussalam, daerah aman, bukan daerah perang. Dakwahnya pun harus damai. Jadi tidak provokasi atau apalagi sebagai provokasi. Insya Allah Ta'ala akan capai. Jadi jamaah memang harus lebih pintar-pintar ya Pak ya untuk memilih. Apalagi sekarang kan untuk penceramah sendiri atau dakwah sendiri bisa kita lihat langsung by internet ya Pak ya. Sangat amat mudah diakses. Jadi balik lagi gimana ke jamaahnya sendiri ya untuk bisa memilah dan memilih pendakwah yang mana yang bisa didengarkan, pendakwah yang mana yang memang bisa diikuti. Nah Pak Kiai, menurut Pak Kiai, pendakwah yang baik itu seperti apa sih? Ya, pendakwah yang baik itu udah ada ungkapan, ada ungkapan. Mengajak tapi bukan mengejek. Mengajak tapi bukan mengejek. Contohnya? Ya, contohnya bahwa sholat tarawih itu yang baik itu 8 rakaat. Lalu mengejek yang 20. Sedangkan itu dua-duanya punya panduan. Iya. Ya. Nah, ketika di ranah itu khilafiyah, di ranah fur'iyah, silakan mereka pakai yang mana, kita pakai yang mana. Nah, jadi nggak boleh mengejek. Kedua, merangkul bukan memukul. Merangkul bukan memukul. Ya, artinya bahwa Anda nih kafir nih, Anda bid'ah nih, gitu kan, dan seterusnya. Padahal mereka sendiri juga menggunakan pendapat ulamanya sendiri, pendapat madhabnya sendiri. Maka saya selalu mengungkapkan bahwa ada ungkapan al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas, orang yang pandai, ada cukup dikasih satu isyarat, mereka sudah paham. Nggak ngeyel. Ini udah memang udah berbeda seterusnya, tapi ngeyel. Nah, dalam bahasa politik nih, karena itu ada tujuan. Mereka ada obsesi lagi di luar itu, ya. Nah, tetapi al-jahilu la yakfi bi alfil ibarat. Kalau orang yang awam, orang yang nggak tahu, yang ngajinya hanya sampai kepada mana arti tafsirnya juga hanya satu, atau dia cuma doktrin dan sebagainya, itu al-jahil. Tidak tahu yang lainnya, layak tidak cukup di alfil ibarat dengan 1000 ungkapan. Tetap aja dia segitu, udah itu aja. Bolak-balik. Berarti ada dua ya, menurut kriteria menurut Bapak pendakwah yang baik itu ada dua ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, Pak Kiai, gimana nih cara Pak Kiai buat mengenalkan ke masyarakat bahwa dai muda pun sebenarnya punya potensi gitu. Karena sejauh ini masih ada sebagian masyarakat yang masih berpikiran bahwa maunya dengerin Kiai yang udah ini aja, udah mumpuni, maksudnya udah tua gitu, udah lebih dulu. Bagaimana Pak Kiai menyampaikan ke masyarakat dai muda juga bisa kok gitu. Rasulullah masih muda. Ya. 25 tahun itu dengan naluri, dengan insting, ya, dengan haibah kerasulan kenabiannya, walaupun memang berbeda dengan kita, tapi itu kan pelajaran bahwa Rasulullah sudah menjadi tauladan, menjadi al-amin, ya, ada pemuda yang jujur, pemuda yang baik, pemuda yang amanah. Itu sudah merupakan bagian dari dakwah. Sayyidina Ali umur 10 tahun dia sudah dakwah, bahkan disebut jadi imam. Dia main bola kasti, main bola sepak bola di sekitar Ka'bah itu. Nah, udah jadi imam kok dakwah gitu.
Kemudian juga Abu Bakar nggak jauh beda usianya dengan Rasul 2 tahun. Yang lebih muda dari Rasulullah pun sama. Jadi nggak ada istilah bahwa yang baik itu, yang benar itu yang tua. Ya, yang muda itu belum tentu benar ungkapannya, gitu kan? Padahal sumbernya sama. Yang bahkan lebih press. Yang muda. Hanya saja syarat, ya tadi syaratnya yang muda pun harus benar-benar punya wawasan. Kadang gini, banyak kan yang muda itu baru bisa makna, lafaz makna. Lalu dia mempertahankan pendapat ulama dan lain sebagainya. Dia sendiri, dia tidak punya ungkapan. Yang ungkapannya salah lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Oleh karenanya, Ibnu Abbas, Mu'ad bin Jabal, dia punya ungkapannya begini. Masa ibu qaumin inda qaumin fawaid. Kekeliruan anak muda yang masa lalu, pelajaran bagi pemuda yang akan datang. Jangan mengulang. Ya, oke, kita sambut nanti nih. Yang muda-muda akan tampil. Karena Rasulullah sedang press-pressnya. Imam Ali ketika itu sedang press-pressnya. Abu Bakar pun sedang press-pressnya. Bahkan Salman Al-Farisi sedang press-pressnya. Mereka itu dakwah. Diutus oleh para khalifah dan juga kepada Rasulullah. Zaid bin Haris juga masih muda sebagai penulis Rasulullah, sekretaris Rasulullah. Jadi tidak ada. Dakwah itu kudu ila sabil rabbik itu dalam saya kata ini bahwa khitabur Rasul wa khitabul ummatihi ma lam yurad dalil taksis. Jadi perintah dakwah Rasulullah kepada umatnya secara langsung dan secara tidak langsung juga perintah juga kepada umatnya ada untuk berdakwah. Tidak. Jadi di ujungnya lam yurad. Jadi tidak harus memerlukan dalil khusus untuk Nabi, enggak. Dalil anni walau ayah siapapun. Jadi siapa aja boleh ikut ya. Nah, sahabat Ibu Pak Kiai kita tahan dulu ya, kita break dulu. Sahabat Ibu Mukti tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Kiai juga menjelaskan siapapun sudah maksudnya boleh mengikuti pemilihan atau Pildasi ini, pemilihan Dai Muda Bekasi ini. Jadi tidak harus melulu kita ikuti ajaran Kiai yang sudah lebih dahulu gitu. Bahkan yang muda pun sudah memiliki potensi yang sama dan bisa jadi yang muda belajarnya dari yang tua ya Pak Kiai ya. Sahabat Ibu Mukti jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi terapi apa kabar Bekasi. Baik sahabat Ibu Mukti, masih bersama saya Bayu Nugraha dan juga narasumber kita ada Bapak Kiai Haji Muhyiddin, lalu juga ada Bapak Kiai Mukti di program acara Apa Kabar Bekasi dalam segmen pemilihan Dai Muda Bekasi atau Pildasi. Tadi kita udah bahas sedikit soal Pildasi yang udah dijelaskan sama Pak Kiai Muhyiddin. Nah, sekarang kita akan cari tahu untuk Pildasi ini pastinya ada persyaratan ya kalau ingin mengikuti pemilihan Dai Muda Bekasi. Nah, kita tanyakan langsung sama panitianya, Pak Kiai Mukti. Pak Kiai, untuk persyaratannya sendiri mengikuti acara Pildasi ini apa aja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk persyaratan mengikuti menjadi peserta Pildasi ini, tentunya karena memang itu Pildasi pemilihan Dai Muda Bekasi. Yang tentunya yang pertama adalah memang anak-anak muda gitu, yang tinggalnya di Kabupaten Bekasi. Ya, yang tinggalnya di Kabupaten Bekasi, jadi berdomisili di Kabupaten Bekasi. Bagaimana dia misalnya punya KTP luar tetapi tinggalnya di Kabupaten Bekasi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting selagi dia ada tinggal di Kabupaten Bekasi, ya baik itu dia ada di pondok pesantren yang di lingkungan Kabupaten Bekasi, atau dia bekerja di lingkungan Kabupaten Bekasi, maka itu boleh untuk mengikuti pemilihan ini, ya. Jadi tidak harus jadi KTP Kabupaten Bekasi. Yang penting dia berdomisili di Kabupaten Bekasi. Satu. Yang kemudian yang kedua, usia. Karena memang ini muda, Dai muda, maka usia itu kita itu antara
kisaran 17 sampai kepada 30 tahun. Jadi memang usia-usia muda. Yes, Usia-usia muda. Itu jadi tingkatan SMA lah. Tingkatan SMA sampai kepada kuliah. Kemudian bagaimana statusnya? Apakah harus perawan atau perjaka? Oh tidak. Jadi ketika kita patokannya kepada usia, bukan status. Mau menikah atau belum menikah itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi kriteria. Tetapi yang menjadi kriteria adalah usia. Yang belum menikah, yang sudah menikah silakan. Selagi Boleh usia ikut, ya? boleh untuk mengikuti. Pelajar ataupun bukan Iya, pelajar juga pelajar, boleh. mahasiswa, atau guru, atau apapun, karyawan silakan. Ini terbuka selagi dia mempunyai kemampuan untuk berdakwah. Gitu. Kemudian, selain itu adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu nanti mereka persyaratannya itu mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia kecamatan masing-masing. Oke, berarti sebelumnya harus menghubungi MUI kecamatan terlebih dahulu. Ya, karena memang di MUI Kabupaten Bekasi ini memang nanti dari kecamatan itu berkoordinasi dengan kabupaten. Gitu. Nanti harus ada rekomendasi dari MUI kecamatan masing-masing. Gitu. Nah, kalau untuk berarti per kecamatan, bolehkah di setiap kecamatan memiliki 2 kandidat, tidak 3 kandidat? Oh iya, silakan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah, lebih daripada 1 tidak masalah. Karena memang kita juga tidak membatasi ketika di satu kecamatan itu banyak anak-anak muda yang punya potensi. Kita maunya seperti itu. Jadi mengangkat potensi-potensi bakat muda yang ada di Kabupaten Bekasi yang terpendam. Gitu. Karena memang zaman ini zaman medsos yang luar biasa sekali. Maka kaum milenial ini memang harus ada pendakwah yang ada di Kabupaten Bekasi, dan saya yakin Bekasi punya potensi yang luar biasa sekali di bidang dakwah tersebut. Oke. Nah, Pak Kiai, untuk potensi pendakwah muda di Kabupaten Bekasi sendiri ini, memang sebesar apa sih? Luar biasa. Kalau kita lihat data bisnisnya pondok pesantren dan pendidikan, pokoknya dari SLTA. Bahkan sekarang sanawiyah aja udah bisa, karena ada pelajaran muhadharah. Iya. Ya, ada pesantren, ada pelajaran pidato gitu kan. Dan sekarang mudah banget dia cari hadis dari mana. Saya pikir di Bekasi ini hampir 50% lah muda nih, dari 17-30 tahun nih. Ya, potensi luar biasa. Kalau tidak, kalau tidak dikasih contoh dakwah yang benar, ya, dari sifat Allah yang 99, lalu yang ditonjolkan hanya 2 oleh Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, menyampaikan kasih sayang, dakwah, dan Allah berhasil menciptakan dunia, rolling perputaran dunia ini bukan karena ganasnya Allah, tapi karena Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Seperti juga kita rumah tangga, karena kasih sayang bisa punya keturunan, bisa tentram, rezeki ada, bukan karena gojang ganjing. Harus sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka pemuda yang masih fresh, ya, tidak salah kalau nanti dia berdakwahnya dia seperti tema yang ada, seperti apa, dari muda Bekasi dakwah semua jadi indah dan aman, luar biasa sekali. Alhamdulillah sifat Allah 2 saja, hebat kalian nanti di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Satu saat nanti kalau jihad apa lain lagi. Nah, selagi pemerintah ini tidak melarang sholat, tidak melarang puasa, tidak melarang zakat, tidak melarang haji, dan tidak melarang azan, tidak melarang semua, ati Allah, ati Rasul, taatin Allah dan taatin Rasulullah li amrin minkum, dan turuti itu pemerintah. Selagi ibadah mahdoh tidak dilarang. Yang lain soal furu'iyah, soal apa itu, soal khilafiyah, ya, mana yang merusak, mana yang lebih merusak, mana yang aman, ini mana yang lebih aman. Insya Allah Ta'ala ini da'i berhasil. Amin ya Allah. Amin. Baik, Pak Kiai Mukti. Pak Kiai Mukti, nah kalau tadi kan itu persyaratan secara, kalau untuk secara administrasinya ada persyaratan apa? Haruskah melampirkan fotokopi KTP atau apa? Oh iya, itu yang melampirkan itu nanti mereka akan mengirimkan persyaratan itu kepada email MUI, yang MUI itu mempunyai email dan mempunyai website dan juga mempunyai
YouTube channelnya. Yes. Jadi MUI juga ketika ini dakwah ini menyelaraskan, menyesuaikan dengan zamannya. Ketika ini zaman medsos, maka MUI juga memang harus berinovasi, berdakwah melalui medsos juga. Karenanya MUI membuka ini dan melampirkan persyaratan tentunya KTP, KK, jadi kemudian biodata diri, kemudian foto terbaik gitu, dan itu beberapa persyaratan dan nanti akan langsung bisa di-download. Ya, bisa di-download itu persyaratan-persyaratan tersebut dan nanti langsung bisa dikirim ke email Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, tadi kita bahas soal persyaratannya. Kalau untuk mekanisme pemilihannya sendiri nanti akan seperti apa? Mengingat kan sekarang kan lagi pandemi nih, Pak ya. Karena tidak mungkin kan kita berkerumun atau berkumpul dalam memilah atau menseleksi para pengikut perlombaan ini atau Pildasi ini. Nah, untuk mekanismenya sendiri seperti apa nanti, Pak? Untuk mekanismenya itu saya katakan tadi bahwa memang ini zamannya medsos dan kita menangkap ini gitu. Ini adalah menangkap bahwa bagaimana caranya kita berdakwah. Ada dua tahapan, bahwasanya yang pertama yaitu peserta itu mengirimkan video ceramah dengan durasi 7 menit. Dengan durasi 7 menit dan kemudian mereka mengirimkan video kepada kita di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Nanti dari MUI itu akan mengupload dan mereka bisa tonton video ceramah mereka itu di YouTube. Itu di YouTube MUI Kabupaten Bekasi. Di YouTube channelnya MUI. Gitu ya, gitu. Dan viewer atau penonton, jumlah daripada viewer atau jumlah daripada penonton itu juga mempengaruhi penilaian. Gitu. Semakin banyak mereka yang menonton, maka semakin banyak juga bagus juga penilaian dari sisi penilaian kategori itu. Dan kemudian setelah itu tahapan yang kedua yaitu ketika sudah terseleksi, maka kemudian panitia akan menyaring 10 besar. Dari 10 orang itu nanti akan kita hadirkan secara langsung mereka di babak final. Itu di babak final. Dan mudah-mudahan ini juga Bapak Bupati Kabupaten Bekasi dan Bapak Kapolres juga dan Bapak Dandim ya, Pak Kiai ya, akan juga membuka ini gitu. Mudah-mudahan ini dan alhamdulillah dapat respon baik dari Pak Polres ya. Makanya di ujungnya ada aman itu ya. Ya respon baik dari Polres dan mudah-mudahan ini juga. Dari Pak Polres ya. Iya, dan kita juga memang harus bersinergi dengan pemerintahan daerah. Jadi memang ulama dan umara memang harus sinergi jalan bareng itu. Ya mudah-mudahan lah ini satu langkah besar ya buat kita untuk bahwa kita punya potensi dai yang amat luar biasa di Kabupaten Bekasi. Betul. Nah Pak, kalau kita sebutin persyaratan sama mekanismenya di sini kan kepanjangan ya. Iya. Bisa cek di mana Pak? Bisa nanti dicek MUI Kabupaten Bekasi. Ya. Bisa cek ya, nanti bisa di bawah sini. Langsung nanti ini sudah tertera dan ini ada CP-nya, kontak personnya di sini dan juga ini di bawah ini bisa dilihat ya. YouTube channelnya dan juga emailnya nanti bisa sahabat Wibawa Mukti cek di bawah ini. Ya. Satu lagi. Ya. Harapan Ketua Umum MUI Kabupaten Bekasi Kiai Haji Amrin Nur Ali bahwa dengan lomba ini, lomba Pildasi ini diharapkan pemuda-pemuda ini yang memang usia produk dan usia pendidikan harus punya ghirah, harus meningkatkan perbendaharaan kata, wawasan dan ilmu yang memang menurut Kitum itu yang selama ini kan fardu ainnya saja, fardu kifayahnya diambil oleh orang lain. Sehingga Pak Ketum mudah-mudahan dengan Pildasi ini memotivasi mereka untuk belajar di samping ilmu fardu ain juga fardu kifayah jadi proses politiknya, ekonominya dan lain-lainnya. Jadi tidak selamanya fardu ain ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu itu aja. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita dengar. Ini kayak apa ini? Pemuda yang akan menguraikan, akan mengeluarkan perbendaharaan katanya. Ada nggak mereka mengungkapkan kata antara ilmu yang fardu ain dan ada ilmu fardu kifayahnya? Kita lihat. Penasaran Pak, aku juga penasaran. Kita harus
istirahat sebentar ya Pak ya. Dan sahabat Bima Mukti, nanti juga kita akan kedatangan tamu satu lagi perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu ada Bapak Abdul Hai, perwakilan dari Kesra Kabupaten Bekasi. So, jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Bekasi. Dan sahabat Bima Mukti, masih di Apa Kabar Bekasi dan masih bersama saya Beno Gaha, dan kita kedatangan tamu istimewa satu lagi perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Ada Bapak Abdul Hai SAGMM, bagian Kesra, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Nungguin lama nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Sebentar lah. Nah, sebelum aku ke Pak Abdul Hai, aku mau ke Pak Kiai Mukti dulu. Pak, untuk pendaftaran Pildasi sendiri dimulai dari kapan, tutup sampai kapan? Sebetulnya pendaftaran ini kita buka itu dari awal Desember ya. Awal Desember sudah mulai medsos, itu sudah ramai banget ya Pak. Sudah ramai banget dan sudah kita mulai buka itu, dan nanti paling juga kita untuk waktu pendaftaran itu sampai batas akhirnya itu tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember itu batas akhir pendaftaran, karena insya Allah nanti tanggal 23 mudah-mudahan ya Pak Kiai sama Pak Pesta, tanggal 23 itu nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati. Amin. Pak Polres. Oke, nah Pak Abdul Hai selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri kan MUI menggandeng Kesra-nya Pak. Untuk kegiatan pemilihan ini kan salah satu program bidang dakwahnya MUI. Terus bekerja sama sama pemerintah daerah. Nah, tanggapan Bapak sendiri adanya Pildasi ini seperti apa Pak? Baik, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah daerah, perwakilan dari bagian kesehatan rakyat, saya mengucapkan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi atas ide, gagasan, penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan pemilihan Dai Muda Kabupaten Bekasi. Dengan harapan tentunya apa yang menjadi program MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi menjadikan sesuatu yang bermanfaat khususnya untuk Bekasi tambah baik. Nah, Pak, beberapa kurang lebih 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan MTQ, ya itu kan emang udah agenda rutinan ya, program rutinan. Nah, untuk Pildasi ini sendiri nantinya akan menjadi agenda rutinan atau tahunan atau seperti? Nah, kalau Pildasi ini kan memang motor penggeraknya adalah Majelis Ulama Indonesia. Okay. Maka tadi saya sampaikan kegiatan ini dikasih apa yang punya inisiatif MUI program bidang dakwah ya. Lalu mengajak Pemda, bagian kesejahteraan rakyat untuk bagaimana agar program pemilihan Dai Muda Kabupaten Bekasi terlaksana. Nah, ini sudah menjadi agenda Majelis Ulama Indonesia. Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya bagi bagian Kesra adalah mendukung selama itu baik dan bisa dilanjutkan di tahun-tahun mendatang, dan mudah-mudahan COVID berakhir tahun 2021 barangkali ya. Nah, aku mau tanya ke Pak Kiai, akan jadi agenda tahunan Pak? Insya Allah, karena nanti kalau PKU-nya berjalan ya, PKU berjalan, pendidikan kader ulama ini berjalan, kan nanti kader-kader ini seminggu sekali membaca berbagai macam kitab rujukan dan juga fatwa-fatwa ulama, majelis ulama dari tahun 75 sampai sekarang sebagai bahan untuk melengkapi pendidikan itu. Nanti mereka kalau yang masih muda-muda, kita cari mana yang terbaik di antara mereka, ya, sebagai pion, sebagai juru dakwah dari MUI, dengan bisa saja nanti kita kerjasama dengan Dandim, dengan Polres gitu kan. Kalau ada acara dia telepon kita, mana dai ini yang bagus nih, ini, yang dai yang damai, aman, gitu kan. Sama saja, itu juga jihad juga. Gitu. Karena kalau sekedarnya sebagai ekstrim itu gampang banget. Tapi kalau wasatiyah
harus dakwah wasatiyah, harus punya ilmu, harus pandai itu. Kalau dakwah yang wasatiyah, yang menyejukkan harus pandai. Kalau hanya untuk provokator bisa saja, nggak terlalu pandai juga nggak apa-apa. Ngapain neraka, beda, begitu udah gampang itu, membakar itu gampang. Iya betul. Ya, tapi kalau wasatiyah harus punya ilmunya. Betul. Mudah-mudahan dengan ada fondasi ini, Siap. nantinya bisa jadi contoh. Siap. Nah, Pak, ngomong soal COVID tadi ya, kan ini masih pandemi COVID. Nantinya untuk perlombaan ini sendiri atau untuk pemilihan fondasi ini akan dikemas seperti apa untuk menghindari kerumunan? Yang pertama, Pildasi ini dibuka secara virtual langsung oleh Bupati Bekasi bersama Bapak Kapolres, juga Bapak Dandim ya Pak. Insya Allah ya. Lalu kemudian kepada para peserta yang sudah daftar dari masing-masing kecamatan tentunya, itu mereka kan protokol kesehatan ini kan dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk berkerumun, maka mereka mengirimkan video lah ke panitia yang telah disiapkan oleh MUI itu sendiri barangkali. Jadi aman ya Pak ya? Insya Allah aman. Kerumunan, karena memang prosesnya sendiri dilakukan secara online ya, karena untuk pengaudisiannya sendiri tidak bertatap muka langsung, tapi melalui media sosial yang bisa di-share di YouTube channel yang MUI ya. Oke, Pak, untuk harapan dari pemerintah kabupaten sendiri dengan adanya Pildasi ini melalui Bapak bisa disampaikan. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dengan adanya pemilihan dari muda Kabupaten Bekasi, yang pertama karena memang berdakwah tidak mesti provokatif, sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia. Betul. Bekasi dakwah ramah, semua jadi indah. Dan aman. Jadi para dai yang sudah terpilih barangkali nantinya mampu ketika berdakwah memberikan kesejukan kepada umat, kepada masyarakat dengan cara-cara yang nyaman, yang tentram, yang tertib, tidak dengan cara yang destruktif, barangkali dengan cara kekerasan. Jadi mengajak, menyuruh kepada kebaikan dengan cara-cara yang uswatun hasanah, dengan cara-cara contoh yang baik, barangkali seperti itu. Nah, Pak Kiai Mukti, untuk pemilihan Pildasi ini sendiri nantinya kan pasti ada sub-sub atau ada aspek pilihan tersendiri, maksudnya kriterianya harus seperti apa dalam hal penilaian. Kriteria penilaian. Jadi untuk kriteria penilaian itu salah satunya yaitu kita sudah yang pertama yaitu kesesuaian tema, kemudian intonasi, kemudian improvisasi, ya layaknya seperti penilaian-penilaian lomba-lomba pidato yang lainnya. Juga cuma yang satu ini kita juga nanti akan menilai viewer atau penonton YouTube ceramah si peserta itu tersebut. Cuma ya, dan jurinya pun kita dari MUI Kabupaten Bekasi. Jadi kita manfaatkan yang ada, kita jurinya itu yang MUI Kabupaten Bekasi yang sudah profesional. Nah, ngomong-ngomong tema, nanti pada saat peserta memilih atau akan berceramah atau merekam videonya, itu ada tema khusus nggak dari MUI? Ada tema yang kita berikan, yaitu adalah tema tentang persatuan dan kesatuan, tema tentang kebangsaan, tema tentang peran ulama dan umaro, tema juga tentang pemuda, dan itu nanti bisa dilihat di Juknis ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi di Juknis Pildasi itu sudah kita siapkan semuanya. Sudah lengkap di sana? Sudah lengkap semuanya. Terakhir nih, aduh pembahasan Pildasi kayaknya mesti panjang ya, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Dari Pak Kiai sendiri, harapan dengan adanya Pildasi ini apa? Tadi tambahin sedikit satu ya. Insya Allah nanti pembukaannya itu, para peserta itu karena pembukaannya melalui Zoom meeting. Nanti para peserta itu, mereka itu mendatangi kantor kecamatan. Kecamatan masing-masing. Nanti dipandu oleh Pak Kapolsek dan Pak Camat dan juga pengurus MUI ikut hadir di sana. Tripida di sini hadir, Tripika juga di sana hadir untuk memberi semangat gitu. Insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 23 lah hari Rabu. Ya itu satu. Nah ada pun harapannya
selalu dengan seirama lah dengan harapan Allah, ya. Artinya wastama'arukum fil ard. Jadi memakmurkan bumi ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Harapan dari yang unggul nanti adalah sebagai pengurus MUI bisa, ya, sebagai pengurus sebagai nanti pengelola pondok pesantren, dan ketiga ya, sebagai juru dakwah yang handal, gitu harapannya sehingga tidak kalau di zamannya Golkar dulu ada juru dakwah pembangunan, ya. Nah, ini juga merupakan satu juru dakwah yang damai, menyebarkan kasih sayang, ya. Itu pun sudah merupakan jihad. Harapan dari Majelis Ulama seperti itu. Karena Majelis Ulama merupakan satu wadah dari 15 organisasi ini bernaung di Majelis Ulama, dan kita hampir 1 tahun 3 kali pertemuan dengan 15 organisasi Islam itu. Ya, kita sudah bergandeng tangan, berpuru'iyah itu damai, dengan ikhilafiyah damai, gitu dan seterusnya. Insya Allah ta'ala tercipta lah ini. Amin, amin. Pak Abdul Hai, untuk seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi bisa diajak untuk mengikuti Pildasi ini, silakan. Saya menyampaikan Yes. kepada para pemuda Kabupaten Bekasi, terkhusus para pengurus MUI Kabupaten Bekasi, dalam rangka pemilihan dai muda Kabupaten Bekasi, saya mohon untuk ikut serta berpartisipasi, berkompetisi, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk ikut menyampaikan bakat melalui lomba Pildasi ini. Oke. Nah, Pak Kiai, ada pesan nggak buat nanti para finalis Pildasi ini? Ya, buat sahabat-sahabat sekalian yang ada di Kabupaten Bekasi, jadi ke pos ronda banyak kursi buat sahabat muda, ya. Jangan lupa Cut. Bapak lanjut. Ulang dari Buat sahabat muda, ya? Hah? Iya, buat sahabat Pantun. Iya. Dia begini kaget saya. Awal ya. Mengingatkan. Cakep. Kaget. Cakep. Oke. Pak, apa dia? Iya. Deh, Ya, lanjut. ya. 3, 2, 1. Buat sahabat-sahabat muda yang ada di Kabupaten Bekasi, jadi ke pos ronda banyak kursi. Cakep. Ya. Jadi buat sahabat muda jangan lupa nanti daftar di Pildasi. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Jangan lupa seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi yang memang memiliki bakat untuk menjadi pendakwah, jangan lupa ikuti pemilihan dari muda Kabupaten Bekasi. Nanti yang bisa kontak pesannya atau sahabat Ribuan Putih ingin melihat persyaratannya dan segala macamnya, nanti bisa cek di bawah sini ya. Nah, terima kasih buat Pak Kiai Mukti selaku panitia dari Pildasi. Terima kasih Pak Abdul Hai, perwakilan dari Kesra. Terima kasih Pak Kiai Midin, Pengurus Sekretaris Umum MUI. Nanti kita bisa ketemu lagi. Sama. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses acara Pildasinya. Oke, dan sahabat Ribuan Putih, demikian tadi kita bincang-bincang bersama dengan para tokoh ulama MUI dan juga perwakilan di pemerintah Kabupaten Bekasi di program acara Apa Kabar Bekasi di segmen Pildasi Pemilihan Dai Muda Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.